Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardia Ligita dengan NPM G1D019027. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Dasar Sistem Tenaga Listrik dengan judul Perancangan Alat Wireless Powerbank pada Laptop Berbasis Fingerboard Microcontroller. Langsung saja saya akan membacakan pendahuluannya. Kenapa saya memilih judul tersebut? Karena judul tersebut dilatar belakangi oleh perkembangan media teknologi di Indonesia saat ini semakin canggih dalam kehidupan masyarakat dan tidak dapat dihindarkan. Semakin lengkap fitur dan kecanggihan yang ditawarkan berbanding lurus dengan semakin dibutuhkannya kapasitas baterai yang semakin besar dan juga semakin cepat terkurasnya daya pada perangkat tersebut. Semakin sering melakukan pengisian, maka akan semakin sering pula port pengisian dimasuk-keluarkan dengan alat pengisian daya, sehingga port pengisian menjadi cepat rusak. Yang seharusnya perangkat masih bisa bertahan lebih lama harus segera diganti karena rusak, tidak bisa diisi daya kembali, sehingga mengharuskan untuk mengganti perangkat portable. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah, yaitu bagaimana cara membuat suatu sistem yang bisa menghasilkan listrik sebagai sumber energi laptop yang bersifat mobile dan ekonomis. Lalu, bagaimana cara membuat port charger pada perangkat portable menjadi lebih awet. Adapun tujuan dari perancangan alat ini yaitu membuat suatu sistem yang bisa menghasilkan listrik sebagai sumber energi laptop yang bersifat mobile dan ekonomis, lalu membuat port charger pada perangkat portable menjadi lebih awet. Agar penulisan laporan ini lebih terarah tanpa mengurangi maksud dan tujuannya, maka pembahasan dibatasi hanya membahas tentang cara membuat suatu sistem yang bisa menghasilkan listrik sebagai sumber energi laptop dengan pengisian daya tanpa kabel. Selanjutnya saya akan membacakan tinjauan pustakanya. Dari perancangan alat wireless powerbank pada laptop ini memiliki 4 poin penting, yaitu powerbank, smart socket, teknologi wireless, dan single board microcontroller. Powerbank adalah sebagai pengisi daya jet-jet saat kita sedang berada di luar dan jauh dari sumber listrik. Fungsi powerbank dapat disebut juga sebagai pengisi penyimpan daya atau dapat dianalogikan sebagai baterai cadangan. Namun untuk penggunaannya kita tidak perlu mencopot baterai dari laptop tersebut. Kita cukup menancapkan kabel seperti saat kita mencarger menggunakan charger biasa. Selanjutnya itu ada smart socket. Laptop ditenagai oleh baterai dan baterai tersebut diisi oleh pengisi atau charger. Untuk menghemat usia baterai, biasanya pengguna mencabut sambungan charger ke laptop ketika baterai penuh atau ketika laptop dimatikan. Namun, karena beberapa faktor seperti susah, jauh, dan pertimbangan penghematan yang dipandang tidak seberapa, sambungan antara sumber tegangan AC ke charger tidak ikut dicopot. Selanjutnya ada teknologi wireless. Wireless adalah jika diartikan katanya dapat diartikan tanpa kabel, yaitu melakukan suatu hubungan telekomunikasi menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti media kabel. Selanjutnya itu ada single board microcontroller. Seperti halnya single board komputer, pada single board microcontroller juga merupakan rangkaian papan tunggal dengan RAM, storage, dan input-output sudah tersedia di dalamnya. Hanya saja single board microcontroller menggunakan chip mikro sebagai otaknya. Single board microcontroller biasanya digunakan untuk keperluan kontrol yang tidak terlalu kompleks seperti untuk jam digital, alarm, sensor gerak, sensor jarak, atau bahkan robotika sederhana bisa menggunakan single board microcontroller. Dan biasanya single board microcontroller cenderung lebih murah dibanding single board komputer. Single board microcontroller diotaki oleh chip mikro sebagai pusat pengendali komponen yang lainnya. Selanjutnya saya akan membacakan pembahasan. Di sini ada perancangan alat. Wireless power transmitter merupakan sebuah sistem yang mengaplikasikan metode tanpa kabel untuk menghantar tegangan.
Secara umum, fungsi utama dari sebuah sistem wireless power transmission ini terdiri dari rangkaian pengirim atau transmitter dan rangkaian penerima atau receiver. Rangkaian pengirim merupakan rangkaian yang terdiri dari rangkaian power supply, osilator, dan transmitter kumparan. Dengan gabungan dari 3 rangkaian tersebut, maka daya dari sumber dapat dikirimkan hingga bisa diterima di bagian penerima. Rangkaian LC pada penerima atau receiver dapat juga didekatkan atau dihubungkan dengan rangkaian filter. Gambaran secara singkat dari sistem ini dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya adalah ada perancangan transmitter. Rangkaian pemancar diharapkan memiliki input 5 volt DC yang mengubahnya menjadi sinyal frekuensi tinggi dengan menggunakan osilator yang akan mampu menggerakkan kumparan transmitter. Osilator Royer paling banyak dipakai karena kesederhanaannya. Jumlah komponen sedikit, bentuk gelombang persegi panjang yang bisa berubah menjadi gelombang sinus dengan mudah. Selanjutnya, pemilihan LC. Dengan mengacu pada panduan keselamatan untuk paparan frekuensi tinggi ke tubuh dan daya maksimum transfer, kita bisa mendapatkan frekuensi yang sesuai untuk rangkaian. Sebagai standar dari International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, sebuah komisi internasional yang mengkhususkan diri pada perlindungan non-ionizing dan paparan gelombang elektromagnetik pada makhluk hidup. Selanjutnya ada perancangan kumparan, transmitter, dan receiver. Kumparan adalah media penyalur energi yang mentransmisikan daya akibat adanya flux magnet. Arus yang mengalir pada kumparan ini menyebabkan adanya medan magnet. Adanya frekuensi tinggi yang mengalir pada kumparan menyebabkan adanya GGL listrik, dan hal tersebut mengubah kekuatan flux magnet menjadi arus listrik kembali. Rancangan kumparan dapat dilihat pada gambar di samping. Lalu ada perancangan receiver. Perancangan receiver atau penerima gelombang elektromagnetik. Rangkaian penerima terdiri dari rangkaian LC, penyarah, dan stabilisator yang kemudian dihubungkan ke beban. Untuk mendapatkan penerimaan gelombang yang hampir sempurna, maka rangkaian LC pada rangkaian penerima kurang lebih sama dengan yang ada pada rangkaian transmitter. Ini berguna untuk mendapatkan frekuensi resonansi bersama bisa terpenuhi. Selanjutnya saya akan membacakan penutup. Berdasarkan perancangan yang dilakukan pada sistem wireless, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 1. Pengisian daya dapat dilakukan secara nirkabel dengan menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Yang kedua, semakin dekat jarak antara transmitter dan receiver, tingkat efisiensi yang didapat akan semakin besar. Yang ketiga, semakin dekat jarak receiver dengan transmitter, maka akan semakin besar juga daya yang digunakan transmitter. Hal ini ditandai dengan meningkatnya arus pada transmitter. Yang keempat, semakin dekat jarak receiver dengan transmitter, semakin besar daya yang dihasilkan pada receiver. Hal ini ditandai dengan meningkatnya arus dan tegangan pada receiver. Yang kelima, dengan kondisi berbeban receiver tidak dapat menyalakan beban pada jarak 20 mm dari transmitter. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Setelah melakukan pengujian, terdapat kendala-kendala seperti tegangan yang dihasilkan besar tetapi arusnya kecil. Sebagai saran, perlu adanya pengembangan yang menghasilkan arus besar sehingga daya yang dikeluarkan besar, sehingga dalam pengisian baterai powerbank waktunya lebih singkat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.